Kita semua pasti tahu kalau Indonesia itu negara kepulauan kan? Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin apa artinya melihat ribuan pulau ini sebagai satu kesatuan yang utuh? Nah, hari ini kita akan bedah konsep dasarnya, yaitu wawasan Nusantara. Ini adalah cara pandang yang jadi fondasi geopolitik dan strategi bangsa kita. Ini dia, pertanyaan intinya. Kalau dipikir-pikir, lautan yang begitu luas ini kan harusnya jadi pemisah ya. Tapi ternyata, para pendiri bangsa kita punya jawaban yang sangat brilian. Sebuah filosofi yang mengubah apa yang tadinya terlihat seperti kelemahan geografis menjadi kekuatan terbesar kita. Jawabannya? Tentu saja, wawasan Nusantara. Oke, sekarang kita selami lebih dalam lagi ya. Biar benar-benar paham, kita harus mulai dari akarnya dulu, yaitu dari arti namanya. Yuk kita pecah jadi dua bagian utama. Nah, ini dia. Sebenarnya konsep dasarnya itu lugas banget. Wawasan itu bisa kita bilang sebagai lensa atau cara kita melihat sesuatu. Terus, Nusantara itu objeknya, yaitu bangsa kita dan seluruh wilayah kita. Jadi kalau digabung, wawasan Nusantara itu secara harfiah adalah cara pandang kita terhadap diri kita dan tanah air sebagai satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Oke, dari arti harfiah tadi, sekarang kita naik level ke definisi yang lebih formal. Karena ini sebuah doktrin negara, banyak lembaga dan para ahli yang merumuskannya dengan lebih detail. Mari kita lihat gimana konsep ini berkembang. Definisi dari Wan Usman ini jadi fondasinya. Kata kuncinya di sini adalah kesadaran diri. Kita secara sadar mendefinisikan siapa kita, ya kita adalah negara kepulauan. Ini bukan cuma fakta di peta, tapi sebuah pengakuan jati diri yang merangkul semua keragaman di dalamnya. Lalu, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR menambahkan satu lapisan penting. Ini bukan lagi cuma cara pandang, tapi juga sebuah sikap. Jadi, ada tindakan aktifnya. Sebuah komitmen buat selalu mengutamakan persatuan di atas segalanya, di atas kepentingan daerah atau golongan. Dan Lemhanas menyempurnakannya dengan memberikan arah. Jadi, cara pandang dan sikap ini bukan tujuan akhir, tapi alat, sebuah strategi untuk mencapai cita-cita nasional kita bersama. Nah, dari ketiga definisi ini, kita jadi punya pemahaman yang utuh. Sekarang pertanyaannya, gimana filosofi ini diterjemahkan jadi kebijakan nyata? Aplikasi pertamanya yang paling dasar adalah dalam mendefinisikan wilayah negara kita. Dan ini langkah yang benar-benar revolusioner pada masanya. Ilustrasi ini menjelaskan semuanya dengan sempurna. Wawasan Nusantara itu mengubah cara kita lihat peta secara total. Darat, laut, dan udara bukan lagi tiga hal terpisah, tapi satu napas kedaulatan. Dan yang paling penting, laut bukan lagi pemisah pulau, tapi justru jadi jembatan yang menyatukan setiap jengkal tanah kita. Angka ini jadi penanda sejarah. Lewat deklarasi Juanda tahun 1957, Indonesia dengan berani bilang kalau laut teritorialnya itu selebar 12 mil dari pulau terluar. Ini adalah langkah geopolitik yang jenius banget, yang secara hukum akhirnya memagari perairan di antara pulau-pulau kita, menyatukan Nusantara jadi satu wilayah yang benar-benar utuh. Dan konsep ini terus berkembang. Angka 200 mil ini adalah zona ekonomi eksklusif kita, atau ZEE. Artinya, di dalam zona ini, Indonesia punya hak berdaulat untuk mengelola semua kekayaan alamnya. Inilah wujud wawasan Nusantara dalam kedaulatan ekonomi, memastikan sumber daya laut kita dipakai untuk kemakmuran bangsa. Oke, kita udah bahas soal wilayah. Tapi wawasan Nusantara itu jauh lebih luas dari sekedar geografi loh. Konsep ini meresap ke setiap sendi kehidupan kita sebagai bangsa. Dari politik, ekonomi, sosial budaya, sampai pertahanan dan keamanan. Sebagai satu kesatuan politik, artinya ya Pancasila adalah satu-satunya ideologi kita. Semua kebijakan harus untuk kepentingan seluruh bangsa, bukan sebagian. Di bidang ekonomi, artinya semua kekayaan alam di Nusantara ini modal kita bersama, yang harus dikelola demi kemakmuran rakyat dari Sabang sampai Merauke. Adil kan? Di ranah sosial budaya, ini berarti kita adalah satu masyarakat. Budaya yang beda-beda itu kekayaan, bukan alasan buat pecah. Lalu sebagai kesatuan pertahanan, wah, ini maknanya dalam banget. Ancaman terhadap satu pulau adalah ancaman buat seluruh Indonesia. Setiap dari kita punya hak dan kewajiban yang sama buat membela negara. Nah, setelah paham semua ini, sekarang kita bisa bawa pembahasannya ke panggung dunia. Wawasan Nusantara itu pada intinya adalah doktrin geopolitik dan geostrategi khas Indonesia. Cara kita memandang dunia dan menempatkan posisi kita di dalamnya. Gampangnya gini, geopolitik itu soal gimana letak geografis sebuah negara mempengaruhi kebijakan politiknya.
Dan buat Indonesia, yang posisinya super strategis di antara dua benua dan dua samudra, pemahaman geopolitik ini jadi kunci buat kita bisa bertahan dan maju. Sama kayak kita membedah wawasan Nusantara tadi, geopolitik juga gampang dipahami dari akarnya. Geo itu bumi, politik itu urusan negara. Jadi ini adalah ilmu tentang gimana kondisi bumi yang kita tinggali ini membentuk strategi dan urusan negara kita di panggung global. Nah, ini dia pembedanya. Ini yang bikin geopolitik dan geostrategi Indonesia itu unik. Kalau teori geopolitik lain mungkin fokusnya ke perebutan kekuasaan atau pengaruh. Geopolitik kita landasannya adalah Pancasila. Cara pandang kita ke dunia luar itu tujuannya buat menciptakan perdamaian, bukan dominasi. Dan kita tutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Konsep wawasan Nusantara ini kan bukan cuma buat para diplomat atau ahli strategi ya, tapi pertanyaannya, gimana caranya kita dalam tindakan kita sehari-hari bisa terus merawat dan memperkuat pandangan bahwa kita ini adalah satu kesatuan yang besar, beragam, dan tak terpisahkan.